Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Pak. Yang kelas besar, yang kelas kecil, shalom. Shalom. Shalom juga orang tua kami yang mendampingi anak-anak sekolah minggu. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, Abang mau berinteraksi dengan adik-adik sekolah minggu untuk mempersiapkan alat-alat media termasuk laptop atau handphonenya. Kemudian jangan lupa Alkitabnya juga sudah dipegang ya. Kemudian persembahan. Kemudian yang terpenting adalah hatinya. Jangan sampai waktu ibadah main-main, apalagi waktu ibadah makan-makan. Jangan ya, kita mau fokus ibadah dulu. Sebelum ibadah kita mau bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu Tuhan buat pagi yang baik ini. Engkau membangunkan kami seluruh anak-anak sekolah minggu. Kami telah hadir di tempat kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah Engkau ya Allah Bapa melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai seluruh anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua yang mendampingi pada saat ibadah ini berlangsung. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, kita mulai ibadah kita melalui nyanyian dari terbit matahari. Oke, ayo Bang Agus, dari terbitnya matahari. Ayo sambil badannya digoyangkan juga boleh, mau berdiri juga bisa ya. Oke. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami senang sekali karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tolonglah berkati kami dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu tetap semangat. Kita mau bernyanyi kembali. Ini dengan nyanyian yang sangat girang. Adik-adik sekolah minggu boleh dengan girang sama-sama, jangan lemas-lemas. Kasih Yesus indah, oh indah. Oke Bang Agus, kita mainkan. Sekarang kita masuk ke pembacaan titah. Adik-adik pasti tahu titah ke berapa kan? Yaitu titah yang ke-3 atau 3 atau 3. Oke, yang mana pun boleh, yang penting angka 3 ya. Abang sebut nanti yang pertama, nanti adik-adik sekolah minggu boleh ngikutin sama-sama ya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kita sama-sama, kakak dan abang, sama-sama kita titah yang ketiga dan adik-adik seluruh yang di rumah. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Oke, terima kasih kakak dan abang dan adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa untuk belajar dan menghafalnya ya. Oke, kemudian selanjutnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dengan semangat, yaitu dengan marmegah-megah. Kita bernyanyi dari lagu Megah-megah HP Langit. Semangat ya dengan kirang, namanya juga marmegah-megah ya kan?
Iya adik-adik, tadi kita sudah berdoa, kita sudah bernyanyi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang menuntun kami dalam memulai ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa, kami sudah memuji Engkau melalui nyanyian kami. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini. Sehingga apa yang keluar dari pikiran dan mulut hamba-Mu menjadi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai adik-adik sekolah minggu kami yang sedang mengikuti ibadah di rumah sehingga mereka boleh fokus mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo buka Alkitab kita. Tadi kan kakaknya Abang Jaya sudah bilang adik-adik harus mempersiapkan Alkitab. Supaya kita bisa membaca Alkitab. Oke? Firman kita hari ini yang diambil dari Efesus. Kakak mau tanya, Efesus perjanjian lama apa baru? Apa Bang Agus? Iya, kata Bang Agus perjanjian baru. Benar apa salah? Benar, iya, perjanjian baru. Mari kita buka dari Efesus 4 ayatnya yang ke-29 sampai 32. Kakak membaca, nanti adik-adik ikut dalam hati ya sambil memperhatikan Alkitabnya. Efesus 4 ayat 29 sampai ke 32. Beginilah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, di dalam susukara kita Simalungun ya, untuk tema anak sekolah minggu hari ini tanggal 11 Juli sopan santun. Adik-adik tahu artinya sopan santun? Sopan santun Bang? Tahu ya, Bang Agus tahu. Iya, sopan santun itu cara hidup yang baik melalui perkataan dan perbuatan. Yuk kita ulangi sekali lagi. Sopan santun adalah cara hidup yang baik melalui perkataan dan perbuatan. Bang Agus, yang ngajarin kita sopan santun siapa Bang? Kalau di rumah siapa? Orang tua, terus Bang? Abang, kakak, iya. Kalau di sekolah? Guru, iya. Tapi ada yang lebih lagi Bang. Ada yang lebih berkuasa yang memberitahu sopan santun. Adik-adik tahu siapa? Siapa Bang Agus? Oh Tuhan Yesus. Bang Agus benar. Adik-adik, iya, yang mengajari kita sopan santun adalah Tuhan Yesus, Roh Kudus atau Tuhan Yesus. Tadi kan sudah ada di dalam Efesus 4 ayat 29 sampai 32 ya. Itu ada di Alkitab kita. Jadi kita diajari sopan santun oleh Roh Kudus atau Tuhan Yesus. Nah, ketika kita sudah diajari Tuhan Yesus, maka ajaran Tuhan Yesus itu adalah
Yang baik. Nah, ajaran yang baik itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya enggak Bang Agus? Iya kan Bang? Iya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa aja yang harus kita praktekkan Bang Agus? Dalam kehidupan. Satu, kita harus bertutur kata atau berkata-kata dengan yang positif. Yang positif itu misalnya gini, Bang Agus, coba dulu tutup pintu. Adik-adik, Bang Agus itu positif apa enggak sih? Enggak. Disuruh mamanya, Bang Agus tutup pintu. Enggak mau aku mak. Itu bukan yang positif. Nah kalau yang positif, Bang Agus nanti jaga adik ya, mama mau pergi pesta. Iya, itu dia ya. Itu dia yang harus kita terapkan. Kata-kata yang baik, tidak malah-malah. Kalau yang kata-kata yang kata-kata yang tidak baik itu pasti menyakitkan. Tadi kan Bang Agus tutup pintu, gak mau mak. Pasti hati mamanya sakit, mamanya juga kecewa. Kok gitu ya anakku, padahal mama sudah mengajarkan yang baik. Tapi kok dia jawabnya nggak baik ya? Gitu. Jadi harus berkata-kata dengan baik. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan Yesus dikenal dari tutur katanya. Tutur kata yang baik, harus ramah. Anak sekolah minggu yang baik, yang ramah, yang sopan juga harus suka menolong. Ketika kita ramah, sopan, pasti kita menguatkan orang lain dan memberi semangat kepada orang lain, kepada mama, kepada abang juga ya. Terus apa lagi Bang Agus yang harus kita praktekkan dalam kehidupan? Gaya ya, gaya hidup. Gaya hidup. Sekarang ini adik-adik kan sekolahnya juga daring. Gaya hidup yang dulu adik-adik bermain bersama teman di lapangan, di sekolah, main ke rumah teman, sekarang nggak ada lagi. Nah adik-adik sekarang sudah gaya hidupnya pakai gadget. Nah jadi kebanyakan mainnya di gadget. Terus kalau disuruh orang tuanya terus marah-marah misalnya. Udah belajar, belum mak, nanti mak, gampang mak. Itu nggak boleh juga ya, itu menyakiti orang tua ya. Menyakiti orang tua, menyakiti Roh Kudus juga. Karena apa? Karena tadi kan yang baik itu datangnya pengajarannya dari Tuhan. Ketika kita tidak mengikuti apa yang diajarkan Tuhan, itu menyakiti Roh Kudus. Menyakiti Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus itu yang menuntun, yang mengajari dan menunjukkan jalan yang baik dalam hidup kita. Kalau kita masih muda, haruslah kita menuruti nasihat orang tua, berbuat baik, berkata-kata baik, dan juga bergaya hidup yang baik. Terus apalagi? Nah, ajaran yang baik yang diajarkan Tuhan tadi yang harus kita praktekkan, kita harus membuang amarah. Amarah itu seperti apa sih? Ini dia. Ini dia. Ini marah apa senang? Bang Agus, ini marah apa senang sih Bang Agus? Iya, ini marah. Enak nggak ngelihat muka marah? Enggak ya, enggak enak pastinya. Orang marah-marah itu juga tidak baik ya. Harus kita buang. Anak Tuhan harus membuang segala kepahitan, kebencian, amarah. Enggak boleh anak Tuhan itu menyimpan dendam. Misalnya ada temennya yang kemarin sebelum pandemi, ada yang minjem pulpen terus nggak dibalikin, terus dia marah, balikin tuh pulpenku, nggak mau aku, harus kau balikan. Nggak boleh, tapi kan di depan tadi sudah dibilang harus berkata-kata yang baik. Baiknya gimana? Bang Agus,
kemarin kan abang minjem pulpenku. Udah selesai bang, balikin ya bang karena aku juga mau pakai. Ya gitu ya, jangan marah-marah. Bang Agus balikin pulpenku, enggak mau. Enggak bisa, ya harus Bang Agus udah selesai belum pulpennya. Aku mau pakai loh bang, balikin ya bang. Nah pasti Bang Agus bilang, oh iya nanti saya balikin gitu ya. Ya begitu, jadi harus membuang yang marah, benci, kegeraman, terus yang ngomong meledak-meledak gitu. Apa kok? Itu gak boleh ya. Kalau ada pun teman yang menyakiti atau berkata kotor kepada kita gak boleh. Apa kok? Mau berantem? Gak boleh. Jangan gitulah, kita kan sama-sama anak sekolah minggu. Anak-anak yang dituntun oleh Roh Kudus. Kita harus baik satu dengan yang lain. Jadi kita harus menjauhkan juga pertikaian. Nah ketika kita hidup sopan santun, gaya hidup kita yang mencerminkan anak Tuhan, tidak menyakiti Roh Kudus, kita harus membiasakan diri apalagi ramah terhadap yang lain. Nah kalau kita ramah, kita baik nih sama Bang Agus misalnya ya Bang Agus ya. Bang Agus nanti pulang sekolah anterin aku boleh nggak Bang? Nah gitu, Bang Agusnya boleh. Nah ketika Bang Agus bilang boleh saya dianterin, pasti saya juga senang. Nah begitu ya, harus ramah. Ya ramah, kita bisa menyenangkan orang lain, kita senang. Kita juga bisa membangkitkan rasa kebersamaan di antara satu dengan yang lain. Nah adik-adik, tadi nggak boleh marah-marah. Baiknya apa Kak? Orang yang ramah itu gimana Kak? Nah orang yang ramah itu begini dia. Gini, sama nggak muka kakak sama yang di ini? Di kertasnya? Sama nggak? Sama. Sama ya? Sama-sama senyum. Nah orang yang ramah itu pasti mukanya senyum. Enggak pernah orang yang ramah itu mukanya enggak. Ya, karena apa? Orang yang ramah itu kan sudah dikuasai Roh Kudus, diajari Roh Kudus, sehingga wajahnya juga berseri-seri. Seperti yang mana tadi yang berseri-seri? Yang ini ya. Nah, ini orang yang ramah, wajahnya pasti berseri-seri. Maka kita juga diminta untuk memperlakukan orang dengan sikap yang baik, tutur kata yang baik. Karena apa? Karena Yesus juga telah memperlakukan kita dengan baik, memelihara kita, mengajari kita. Jadi adik-adik, tadi sudah ada yang marah-marah, ada yang senyum-senyum, wajahnya ramah senyum. Nah, Tuhan pingin adik-adik sekolah minggu, menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak sekolah minggu GKPS Gaperta itu menjadi anak-anak Tuhan. Yang apa? Yang mampu memperlihatkan kesopan santunan melalui sikap, perkataan, dan tindakannya. Yang tetap mencerminkan kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Supaya adik-adik sekolah minggu ingat ya, supaya adik-adik sekolah minggu hati-hati terhadap perkataan yang dikeluarkannya. Jangan sampai mencelakakan orang lain. Ingat ada pepatah? Ada pepatah loh, ingat Bang Agus ya. 1, 2, 3, mulutmu adalah harimaumu. Jangan sampai kita yang termakan perkataan kita. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, Tuhan Yesus ingin anak-anak sekolah minggu GKPS Gaperta hidup dengan sopan santun, menjadikan diri kita terhormat. Ketika kita sopan santun, kita menjadi terhormat. Di hadapan siapa? Di hadapan sesama, juga di hadapan Tuhan. Nah ketika adik-adik sudah melakukan ini, pastinya teman-teman sesama akan merasa
baik. Ya, ketika kita sudah melakukan sopan santun, kita sudah menyenangkan orang dan kita baik di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nah adik-adik tadi sudah dicatat ya, sopan santun, ramah tamah dan menjaga sikap kita terhadap sesama, orang tua, lingkungan dan terhadap Tuhan. Bang Agus, kita boleh nyanyi ya Bang Agus? Yuk adik-adik tahu nggak lagunya? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ya ingat ya? Masih ingat ya? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Lihat, Tuhan melihat. Oke, adik-adik jangan lupa diingat ya. Adik-adik mulai saat ini dulunya yang masih suka bentak-bentak, marah-marah. Sekarang kita mulai memperbaiki hidup kita karena Roh Kudus mengajari kita untuk selalu berbaik, bersikap yang sopan, menyenangkan hati sesama dan menyenangkan Tuhan. Amin. Mari adik-adik kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan memimpin kami dan Roh Kudus mengajari kami untuk hidup sopan santun, untuk menyenangkan sesama kami dan kami boleh bersikap ramah terhadap adik kami, kakak kami, abang kami dan biarlah itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami orang yang lemah. Tuhan pimpin kami, ajarilah kami sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Bagaimana setiap harinya kita berbuat tentang sopan santun. Bagaimana kita juga sopan santun terhadap orang yang lebih tua dari kita. Oke, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita mau bernyanyi Do, Re, Mi. Selanjutnya kita masuki ayat hafalan. Ayo adik-adik sekolah minggu,
buka Alkitabnya, kita sama-sama baca dulu. Habis itu barengan kita membacanya ya Bang sama Kakak. Ayat hafalan Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kita sama-sama, Kakak dan Abang, 1, 2, 3, ya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Oke adik-adik, jangan lupa untuk dihafal dong. Namanya juga ayat hafalan, jangan lupa dihafal ya. Oke, sekarang kita mau bernyanyi kembali dan kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah kita karena kita telah merasakan berkat dari Tuhan. Jadi jangan lupa untuk memberikan persembahan, bukan karena untuk diberkati, tetapi karena kita telah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan, maka kita memberikan persembahan. Kita bernyanyi dari lagu Persembahan Kami. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa dan persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganup, pasada uhur nami ase torang ganup, seng boy dalanon nami salakah natorsa, dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu, sampai jumpa minggu depan. Semoga sehat selalu. Dadah.
tinggikan nama